Setiap orang memiliki cerita yang membentuk dirinya. Sebelum menjadi pasangan, mereka adalah anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, nilai, dan perjuangan keluarga masing-masing. Hari ini, kita akan mendengarkan cerita mereka, mengenal keluarga yang membentuk mereka, dan melihat bagaimana dua perjalanan hidup akhirnya dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Hai, Halo. udah siap? Insyaallah, oke. Oke. Tehera, sebelum mengenal pasangan Tehera sekarang, tentu ada keluarga yang lebih dulu membentuk Tehera. Mari kita mulai dari cerita tentang rumah tempat Tehera bertumbuh. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, ceritakan sedikit tentang Tehera, kesibukan saat ini, dan satu kata yang menggambarkan diri Tehera. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hera Putri Asri Hermawan. Aku putri pertama dari kedua orang tuaku. Terus aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku punya 2 adik. Kesibukan aku sekarang, aku kerja sebagai sekretaris. Terus tentunya juga kesibukan aku adalah mempersiapkan pernikahan. Sama kalau dibilang disuruh ada satu kata yang bisa menggambarkan aku, aku pun bingung. Kalau kata orang kantor tuh bersahaja katanya gitu, tapi nggak tahu ya kata orang kantor itu. Oke. Tehera, boleh nggak ceritain keluarga Tehera tuh kayak gimana sih? Keluarga aku sebenarnya tipikal keluarga yang dingin, maksudnya kami punya kesibukan masing-masing. Cuman keluarga aku tuh kalau setiap weekend pasti ada keluar bareng-bareng buat quality time, entah untuk sekedar belanja bulanan atau cuman makan-makan aja. Terus keluarga aku tipikal yang memang agak gengsi untuk menunjukkan kasih sayang. Kalau bisa dibilang cuman aku yang berani nunjukin kasih sayang melalui afeksi ataupun verbal gitu. Tehera masih ingat nggak suasana apa yang paling berkesan waktu Tehera masih kecil? Sebenarnya sih aku nggak banyak kenangan ya waktu masa kecil. Tapi yang saat ini aku mulai sadari kalau keluarga aku tuh setiap lebaran bajunya pasti seragaman, dan ternyata nggak semua keluarga kayak gitu. Teman-temanku ada yang ya udah kalau lebaran masing-masing beli baju baru tapi nggak seragaman gitu warnanya. Tapi kalau keluarga aku selalu seragaman dari aku kecil bahkan sampai sekarang. Itu sih yang paling aku ingat. Tehera boleh lihat ke layar yang ada di depan Tehera. Kalau melihat foto ini, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Tehera? Ini orang-orang keluargaku, kesayangan aku. Alasan aku tetap ada di sini tuh pasti keluarga. Boleh dikenalin dong Teh, di foto-foto itu ada siapa aja? Kalau di foto ini tuh, nah yang mana nih? Jadi ini yang kedua di atas itu ada mama, ada papa. Yang di tengah itu adik aku yang paling kecil, Akram. Ini yang adik pertama aku namanya Pipit. Sebenarnya nama kita tuh lucu sih, dan kami bertiga, aku sama kedua adik aku, tiga-tiganya lahir di Desember. Aku tanggal 25, adik aku yang perempuan di tanggal 24, jadi selisihnya cuma 1 hari. Kalau adik aku yang kecil Desember tapi lahirnya kecepatan, dia di tanggal 9. Jadi sebenarnya kami itu bertiga kalau ulang tahun selalu dibarengin di bulan Desember. Kayak gitu. Nama kami juga lucu karena aku kan Hera Putri Hermawan. Jadi kalau misalnya orang lihat kelihatan anak pertamanya kan Hera Putri. Kalau adikku yang kedua tuh Pipit Dwi Arum Hermawan, anak kedua. Yang ketiga itu Muhammad Akram Trinata Hermawan. Jadi kelihatan susunannya kalau di kartu keluarga tuh ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, boleh diceritain dong Teh, dua sosok yang ada di depan Tehera ini orangnya kayak gimana? Kelihatannya seru banget. Ini masa-masa mereka masih
kecil, masih remaja. Walaupun sampai kapanpun adik-adik aku di mata aku masih tetap sebagai anak kecil. Adik kecil nggak akan pernah jadi sosok yang dewasa gitu buat aku. Waktu itu mereka di sini masih manis-manisnya. Kalau sekarang mereka lebih galak dibanding aku. Aku tuh cengeng orangnya. Tuh bisa dilihat kan dua-duanya galak. Kalau Pipit itu tipikal yang visioner, dia pinter banget. Terus dia penyayang, cuman dia punya teritorial sendiri, kayak kamarnya nggak boleh kesentuh sama orang lain. Akram itu karena dia anak bungsu dan laki-laki cenderung dimanja, jadi pride-nya tinggi. Dia gengsian, dia nggak suka kalau nunjukin rasa sayang. Terus kalau ada orang yang sayang juga dia nggak suka ditunjukin ke dia gitu. Tapi overall mereka tuh sebenarnya hatinya lembut. Kalau misalnya udah bahas keluarga, pasti mereka nunduk, nggak akan bisa galak kayak biasanya gitu. Kayak sih paling. Oke, sekarang ada foto papa dan juga mama. Pertanyaan pertamanya adalah, apa pelajaran hidup terbesar yang diberikan oleh papa? Kalau papa, karena papa kan dari dulu tipikal yang sibuk kerja, ketemu tuh paling weekend aja. Apalagi kalau waktu pas papa dapat mutasi luar kota, kami tuh jarang ketemu ya, tapi satu minggu tuh pasti diusahakan untuk bertemu. Cuman aku tuh dari kecil, mungkin karena papa juga sampingannya dosen kan, jadi kalau ngobrol tuh jadi kayak mahasiswa sama dosen, kadang lebih serius dan bondingnya nggak sedekat itu untuk hubungan ayah dan anak. Aku dulu suka minta wejangan papa tuh, yang sampai saat ini aku masih pegang tuh. Papa suka minta ke aku, teteh tolong jaga nama baik teteh, karena untuk punya nama baik itu tuh kayak kita lagi ngegerek bendera, prosesnya agak lama, tapi ketika aku tidak berhasil menjaga itu jatuhnya cepat, kata papa aku tuh gitu. Jadi sampai saat ini secara tidak sadar aku tuh kadang jadi keras ke diri aku untuk menjaga nama baik itu. Kan mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman aku gitu khususnya di umur remaja, mereka bebas untuk main, mereka bebas untuk berekspresi. Aku tuh enggak, karena aku berusaha untuk ngejaga nama baik aku, karena ketika aku melangkah keluar dari rumah tuh aku ngebawa nama papa dan juga mama. Oke. Selanjutnya, apa nasihat mama yang paling Tehera ingat? Mama tuh dari dulu, aku kalau mau apa-apa mama selalu bilang, sabar ya belum waktunya, sabar ya belum waktunya. Jadinya kebawa sampai sekarang gitu, kalau ada sesuatu yang ternyata tidak bisa aku dapatkan, aku pasti mikir, oh ya kata ibu belum waktunya. Terus ibu tuh baik banget, kuat banget gitu. Kalau misalnya orang-orang bilang, Her kenapa sih kamu baik banget, walaupun kata aku, kata baik itu tuh nggak bisa dideskripsikan gitu, setiap orang punya standar baiknya masing-masing. Cuman yang aku lakukan adalah aku cuman mencontoh ibu, aku nggak ada niatan kayak aku harus baik sama orang, enggak. Aku cuman ngelihat, oh ibu aku kalau memperlakukan orang seperti apa ya aku lakukan itu. Mungkin itu yang secara nggak sadar aku lakukan selama ini. Oke, Tehera, kalau papa dan juga ibu sedang mendengarkan podcast ini, apa yang ingin Tehera sampaikan kepada mereka? Tentunya sih aku bakal butuh maaf dan juga ridhonya mama papa, karena kan sekarang umur aku 25 tahun, pasti nggak mudah lah untuk mendidik aku. Maaf kalau masih belum bisa membahagiakan, terus juga apalagi anak pertama pasti kan keras kepala ya. Maaf masih sering bikin sedih, bikin pusing, apalagi dengan persiapan pernikahan yang ada aja gitu loh konfliknya. Makasih juga udah ngerawat teteh sejauh ini, terus terutama papa, karena kan papa full kerja dari aku kecil, jadi semua biaya hidup aku tuh kan dari papa. Mama tuh ibu rumah tangga yang nurut sama papa gitu. Jadi andilnya tumbuh kembang aku secara
uh, finansial semua dari papa, tapi untuk hal lainnya itu didukung sama ibuku kan. Terus sebentar lagi kan teteh insya Allah akan menikah sama kakak. Tanggung jawab papa nanti akan dipindah tangankan ke kakak. Kalau papa tahu dulu teteh waktu SD, teteh kan gak dikerudung sebenarnya. Pas mau ujian nasional, emang guru agama teteh bilang namanya Abu Dadan pengen ngeliat Hera dikerudung ya. Nah, saat itu teteh cuma dikerudung sekedar permintaan dari guru agama teteh waktu SD, karena saat itu cuman teteh murid perempuannya di sekolah tuh, di angkatan teteh. Tapi waktu SMP teteh sempat lepas kerudung karena teteh masih pengen main. Cuman teteh pernah dengar ada yang bilang katanya dosanya anak yang gak dikerudung itu ngalirnya ke papa. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta menang yang tak jadi satu. Kau memang Teteh nggak tahu sih itu benar atau enggak, cuman setelah dengar itu teteh akhirnya dikerudung sampai sekarang. Walaupun badan itu pasti ada, tapi alhamdulillah teteh berhasil pak untuk tetap dihijab sampai teteh mau menikah sama kakak. Jadi seenggaknya nanti tanggungan papa nggak seberat itu di akhirat nanti, karena teteh, pipit sama mama semuanya berhijab insya Allah. Tanggung jawab papa gak akan banyak untuk kami bertiga, insya Allah teteh maupun pipit kami bisa mempertanggungjawabkan pergaulan kami selama kami sebelum menikah. Buat papa, makasih banyak udah jadi papa yang baik dan hebat selama ini, jadi contoh yang baik buat keluarga, terutama buat teteh sebagai anak pertama. Terus kalau buat mama, dulu teteh sempat benci sama mama karena mama sibuk sama teman-teman mama waktu teteh SMP. Soalnya rasanya berat, teteh semua papa sendiri, dari bangun tidur nyiapin baju seragam, nyiapin bekal, berangkat sendiri, bahkan ambil rapot pun diwakilinnya kalau nggak sama nenek, sama om, atau sama yang suka antar jemput teteh ke sekolah. Dulu teteh benci banget kenapa mama nggak ada buat teteh gitu. Sampai sekarang itu masih jadi luka yang nggak pernah sembuh. Cuma teteh juga sadar karena adik-adik teteh lebih butuh ibu. Mereka juga bingung kalau nggak ada yang ngarahin. Tapi sekarang juga teteh sadar kalau teteh jadi seorang ibu, mungkin juga teteh nggak bisa adil sama anak-anak teteh. Pasti teteh juga bingung mau prioritasin yang mana. Teteh juga sadar kalau ibu pasti melakukan yang terbaik untuk teteh maupun untuk kedua adik teteh. Ibu itu orang yang paling baik, paling sabar. Bahkan kalau ditukar posisinya pun teteh nggak akan sekuat ibu. Makasih udah ngebentuk teteh jadi pribadi yang sekarang. Ibu berhasil karena sejauh ini teman-teman teteh bilang pergaulan teteh tuh aman,
jadi ibu nggak usah khawatir. Terus juga teteh sekarang dapat pasangan kayak kakak, ibu tahu kakak sebaik apa, tanggung jawabnya kayak gimana. Ibu gak usah khawatir, meskipun nanti kita nggak serumah, walaupun nanti kita mungkin jadi kayak orang asing, kalau mau ke rumah harus nanya dulu. Biasanya yang kalau pulang udah ada ibu, nanti teteh harus nanya dulu ibu lagi di rumah gak, buat teteh main ke sana. Teteh nggak akan kayak gini kalau nggak ada ibu di hidup teteh. Makasih ya Bu, maaf kalau teteh galak. Soalnya ibu terlalu baik, teteh nggak suka. Gak boleh ada yang jahat sama ibu. Kalau teteh udah nikah, ibu harus bisa berdiri buat diri ibu sendiri, gak usah mikirin anak-anak ya. Makasih dan maaf belum bisa jadi anak yang membanggakan buat ibu. Teteh sayang banget sama ibu. Harus sehat ya. Kalau tadi untuk ibu dan juga Papap, sekarang untuk adik-adik tercinta, untuk Pipit dan juga Akram. Buat adik-adik teteh, maaf kalau misalnya posisi kalian susah, dalam artian pasti dibandinginnya sama teteh. Apa-apa harus ngelihat teteh yang apa-apa bisa sendiri, padahal kan kalian dilahirkan sebagai adik yang porsinya harus diarahkan. Maaf juga belum bisa jadi kakak yang baik. Teteh jarang meluk kalian beberapa tahun kebelakangan, tapi teteh selalu berusaha kalau pulang teteh meluk kalian dulu, teteh ciumin kalian sebelum pergi kerja, supaya kalian gak ngerasa kurang kasih sayang, supaya kalian gak nyari rasa sayang itu seperti apa. Teteh bentar lagi nikah, teteh bakal ninggalin rumah, walaupun teteh akan tetap main, cuma teteh harap kalian harus nurut sama mama sama papa. Apa yang diomongin mama sama papa pasti untuk kebaikan kita semua, terutama Akram. Walaupun mama papa selalu kabulin semua keinginan kamu harus tahu harapan mereka ke kamu juga tinggi. Jadi kamu harus dengerin apapun itu. Buat Pipit, adik kesayangan teteh, dari dulu waktu teteh benci sama ibu, alasan teteh pulang cuman kamu. Teteh sayang banget sama Pipit, walaupun dulu teteh sempat sebel karena kamu ngekorin terus teteh setiap kemanapun teteh pergi. Cuma sekarang kerasa kok kamu gak mau dideketin sama teteh, walaupun teteh juga sempat sedih. Ternyata kamu gak suka kalau ada teman-teman kamu yang pengen punya teteh kayak teteh, soalnya di mata kamu teteh nyebelin. Kalau teteh pengen banget kamu bisa nunjukin sayang kamu ke teteh, karena teteh sayang banget ke Pipit. Makasih udah selalu jadi alasan teteh buat tetap ada di rumah. Makasih juga Akram udah lahir ke dunia karena teteh yang minta kamu buat ada. Teteh yang ngerengek ke mama papa supaya nambah adik lagi, dan lahirlah kamu, adik kesayangan teteh. Kakang jangan sombong ya nanti kalau teteh udah nikah, walaupun kamu pasti nanti makin gak mau dipeluk sama teteh. Tapi seenggaknya kalau teteh pulang tetap ada di rumah ya. Pipit juga, semoga kalian bahagia, selalu dipermudah urusannya, dan tetap jadi anak yang soleh dan solehah buat mama dan juga papa. Teteh sayang banget sama kalian berdua. Oke, halo Koko. Halo. Sudah siap? Sekarang kita akan mendengar cerita dari sisi Koko.
tentang keluarga yang membesarkannya dan perjalanan hidup yang membentuknya menjadi sosok yang sudah siap menjadi suami. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, ceritakan sedikit tentang diri kamu, kesibukan saat ini, dan satu kata yang menggambarkan Koko. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Alvin atau yang bisa dibilang namanya Koko. Untuk kesibukan kali ini dan yang sedang dikerjakan hanya bisnis, bekerja. Kalau satu kata yang menggambarkan saya, tanggung jawab. Koko boleh ceritakan tentang keluarga Koko? Oke, keluarga ya. Aku menjadi seorang kakak dengan satu adik yang pada tahun 2020 ditinggalkan seorang ayah dengan mamaku menjadi janda tahun 2020, dan aku berusaha untuk menjadi kepala keluarga di saat ayah atau papa telah tiada. Seperti itu. Kalau kita boleh flashback, gimana sih masa kecil Koko? Masa kecil aku ya, masa kecil aku mungkin aku alhamdulillah diberikan tempat yang baik ya oleh orang tua, diberikan fasilitas juga yang baik oleh orang tua, dan orang tua juga selalu support apapun yang aku mau, apapun yang aku inginkan, dan selalu aku yang menjadikan beban mungkin ya untuk orang tua, karena orang tua selalu memberikan apapun, tapi dari akunya sendiri masih belum bisa memberikan apa-apa. Kalau ngomongin soal keluarga dan orang tua, nilai apa sih yang paling kuat ditanamkan di rumah? Ya, tadi aku bilang sih, nilai tanggung jawab itu yang paling selalu ditekankan kepada orang tua, kepada aku dari almarhum papa dan mama. Mereka semua selalu mengajarkan apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu inginkan di kemudian hari, harus penuh dengan tanggung jawab dan harus penuh percaya. Kalau waktunya belum, mungkin belum, tapi orang tua selalu mengingatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita akan capai, pasti kita akan capai di lain waktu. Seperti itu. Oke, Koko boleh lihat ke sebelah kiri. Oke. Ya. Kalau melihat foto ini, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Koko? Mungkin dari aku sendiri ya, dari ketika ya adik aku, mama aku, mereka orang-orang hebat, terutama mama aku. Menjadi single parent di tahun 2020 mungkin di masa-masa berat ya. Karena mungkin sampai saat ini aku belum bisa ngasih yang terbaik buat orang tua aku. Untuk adik aku, mungkin aku juga belum bisa kasih yang terbaik buat dia sebagai kakak. Meskipun dia selalu selalu baik, selalu apapun yang dia inginkan aku kasih gitu ya, apapun yang sebaliknya pun gitu ya, apapun yang aku minta selalu dia kasih. Aku selalu ingat sih kata-kata dia, jadilah kakak yang terbaik dimanapun kamu berada. Jadilah figur seorang kepala keluarga yang terbaik di masa ke masa. Tapi aku masih belum bisa ngasih itu, terutama buat mamaku. Aku masih belum bisa ngasih apapun ke mamaku, masih jadi beban mungkin ya. Ternyata jadi kepala keluarga itu sangat sulit dengan kondisi yang satu sisi mama aku masih kerja, tapi di sini tuh aku belum bisa menggantikan seorang papa itu sendiri. Tapi aku selalu ingat dan mama selalu bilang, apapun yang kamu kejar, apapun yang kamu inginkan,
di kemudian hari pasti akan tercapai. Sampai saat ini pun aku masih belum bisa ngasih apapun itu ke orang tua, terutama mama yang tiap harinya ngomel terus, tiap harinya selalu ingin anaknya menjadi anak yang terbaik, tapi belum aku bisa kasih ke beliau. Tapi aku yakin di kemudian hari mama pasti akan bangga kepada aku. Koko, kalau Mama mendengarkan podcast ini, apa yang ingin Koko sampaikan kepada Mama? Mungkin kalau dari aku, makasih Mah. Selama dari kecil sampai sekarang selalu jadi garda terdepan buat aku. Selalu percaya apapun yang aku lalui, selalu jadi teman, orang tua yang terbaik di sisi aku. Dan maaf kalau misalkan aku masih bikin salah, dan maaf kalau misalkan aku masih belum bisa jadi yang terbaik di sisi mama. Apapun yang aku kejar selama ini pun untuk orang tua juga, aku masih melakukan hal-hal yang mungkin menurut mama itu bukan di tahap aku, mungkin bukan di fase aku juga. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, apapun yang aku kejar selama ini untuk mama aku dan adik aku, untuk keluarga kecil aku, kedepannya maupun yang sekarang. Terima kasih Mah. Hampir 28 tahun mau ke 29 selalu menjadikan kakak orang yang mama paling percaya, orang yang mama paling selalu pegang teguh. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih dan minta maaf aku belum bisa ngasih yang terbaik untuk mama. Oke, Koko, sekarang boleh lihat kalian lagi. Ini dia Papa. Papa sudah terlebih dahulu berpulang, bertemu dengan Zat Maha Cinta. Tapi boleh saat ini saja Koko bayangkan Papa duduk di kursi yang berada di depan Koko, lalu bertanya, "Koko, apa kabar nak?" Apa yang mau Koko jawab dan apa yang mau Koko ceritakan ke Papa? Papa, kabar kakak baik. Papa gimana? Mungkin sudah 5 tahun ya Pak, kita tidak bisa bertemu. Ternyata capek Pak, menjadi kepala keluarga, menjadi mengganti Papa. Aku pikir dari masa ke masa akan bisa menjadi orang yang terbaik di sisi mama, tapi kakak masih gagal. Aku minta maaf. Dan aku mau ngasih kabar baiknya. 1 bulan lagi kakak menikah. Maaf juga aku tidak bisa menjaga Papa sampai aku nanti nikah. Ternyata waktunya belum bisa dipertemukan Pak. Ternyata hidup ini berat banget buat aku, karena mungkin tidak ada seorang ayah yang ditinggal dalam kondisi aku. Mungkin Papa dan Mama memberikan hidup yang enak kepada anak-anaknya, tapi di saat Papa nggak ada, aku kelimpungan Pak. Yang terakhir mungkin aku mau bilang makasih banget buat Papa.
Meskipun masih banyak kegagalan-kegagalan yang aku berikan ke orang tua, masih banyak mungkin fase-fase yang aku belum bisa kejar. Untuk mama, untuk adik, ternyata seberat itu. Apapun yang aku pengenin di kemudian hari ternyata banyak rintangan-rintangannya. Mungkin kalau misalkan ada papa di sini, papa bisa membantu. Tapi mungkin ini adalah challenge buat aku. Di saat papa udah nggak ada, ini mungkin saatnya untuk aku yang maju, menggantikan papa. 5 tahun, hampir 6 tahun ini terasa berat sekali bagi aku. Dan aku masih merasa gagal. Apapun yang aku kejar, apapun yang aku inginkan, masih dikata jauh dari kata cukup. Dan jauh di kata bahagia. Semoga Bapak tenang di sana. Aku minta maaf apapun kesalahan-kesalahan aku minta maaf kalau misalkan aku belum bisa jadi orang yang mungkin Papa inginkan. Aku hanya berpegang teguh kepada Mama dan Ade. Semoga di atas Papa tenang. Semoga Papa juga melihat aku bahagia. Aku percaya apapun yang ada di depan sana, pasti Papa akan selalu ada di sisi aku. Semangat terus Pak di sana. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di atas sana. Dan aku juga percaya di nantinya aku dapat keluarga kecil di kemudian hari, aku bisa menjaga calon aku, bisa menjaga apapun itu, dan aku masih bisa menjaga Mama. Itu Pak, terima kasih ya Pak. Setelah mendengar cerita masing-masing, sekarang saatnya kita mendengar cerita kalian sebagai pasangan. Menurut Koko, bagaimana sosok Tehera di mata Koko dan bagaimana sosok Koko di mata Tehera? Oke, sosok Hera di mata aku. Dia itu adalah wanita tangguh, wanita yang baik, selalu bisa menjadi penenang buat aku, selalu jadi orang yang paling terdepan untuk bisa jadi tamai aku juga. Meskipun agak kesal ya kadang-kadang ke dia, tapi aku percaya anak ini, orang ini bisa jadi istri aku di kemudian hari, bisa jadi calon anak-anak aku juga, jadi calon ibu dari anak-anak aku juga. Tapi aku selalu percaya apapun yang dia kejar, apapun yang dia sekarang inginkan, itu merupakan kewajibannya dia juga untuk di kemudian hari. Tapi aku senang banget dipertemukan oleh sosok wanita ini ya. Meskipun agak nyebelin, tapi aku semakin sayang, makin sayang. Itu mungkin gak terlalu banyak basa-basi sih, karena dia udah spesial bagi aku. Kakak itu sosok yang menyebalkan buat aku, karena kan kita kenal dari awal waktu aku magang. Kamu bisa dibilang senior magang aku, terus ya orang-orang sekitarmu juga tahu kalau kamu tuh menyebalkan itu. Bahkan waktu pertama kali ketemu sama mama juga mama bilang, yang sabar ya Neng, kan berarti itu sudah mendeskripsikan seberapa menyebalkannya kamu. Tapi di luar itu semua, seiring berjalannya waktu, bahkan dari awal aku kenal kamu kan juga aku menilai kamu laki-laki yang seperti apa. Kamu itu laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab. Karena kalau kita tarik lagi ceritanya ke awal pertemuan kita, dulu itu memang kita ketemu di tahun-tahun yang cukup berat buat aku. Bisa dibilang sangat berat. Tahun yang
di tahun 2022 itu tahun yang sangat berat. Tapi kesini-kesini aku baru ingat, jadi dulu tuh aku pernah berdoa sama Allah, ya Allah tolong datangkanlah laki-laki yang bisa menyelamatkan aku dari kondisi yang tidak bisa aku hindari. Dan ternyata yang datang adalah kamu. Waktu aku sakit, kamu yang selalu jadi orang yang khawatir, kamu yang bakal duluan datang ke rumah buat bawa aku ke dokter di saat keluarga aku lagi sibuk. Terus juga kalau kondisi aku lagi down, kamu selalu ada buat aku. Bahkan kalau aku lagi berusaha kabur dari masalah tuh, kamu selalu ngejar aku. Dan aku ternyata butuh laki-laki yang seperti itu, karena aku tahu ternyata aku nggak pernah sendirian di dunia ini. Ada kamu. Terus aku punya luka masa kecil. Ternyata kalau aku dulu nggak pernah diantar jemput papa untuk ke sekolah dari aku kecil. Mungkin bisa dihitung jari papa ke sekolah hanya untuk pertemuan guru. Di luar itu aku nggak tahu rasanya diantar jemput ke sekolah sama papa. Dan kamu menepati janji kamu, kalau misalnya aku kerja kamu ngejemput aku. Bahkan kalaupun kamu dinas, kamu tetap memastikan aku sampai rumah dengan selamat. Entah kamu yang mesenin Gojek atau kamu tetap mantau aku lewat Funmy. Jadi di luar marah-marahnya aku, di luar kesalnya aku sama kamu tuh laki-laki yang memang penuh dengan tanggung jawab. Walaupun aku nggak tahu luka apa yang sebenarnya kamu punya sampai kamu ngerasa semua hal itu jadi tanggung jawab kamu. Padahal tuh nggak semuanya harus kamu pikul. Ada hal-hal yang itu di luar kendali kamu. Bahkan hidupku aja sebelum aku jadi istrimu sebenarnya bukan tanggung jawab kamu, tapi kamu selalu memenuhi tanggung jawab itu yang bahkan bisa dibilang itu bukan tanggung jawab kamu. Itu masih menjadi tanggung jawab orang tua aku. Entah saat aku sakit, entah saat aku terlambat makan, itu tuh masih jadi tanggung jawab orang tua aku. Tapi kamu selalu nge-handle itu dengan baik sampai sekarang dengan konsisten. Jadi aku rasa hadirnya kamu di hidup aku itu tuh adalah gak luput dari doa aku sebagai seseorang perempuan yang membutuhkan suami nantinya, maupun dari doa-doa orang tuaku dan juga hasil kebaikan orang tuaku yang tidak pernah aku tahu, yang akhirnya mendatangkan kamu di kehidupan aku. Selain sosok yang menyebalkan, kamu itu adalah sosok yang bertanggung jawab dan selalu menyayangi aku sepenuh hati. Gitu. Gak usah senyum jelek. Apa yang membuat hubungan ini tetap bertahan dan semakin kuat? Oke. Kalau dari aku, kalau makin kuat makin bertahan ya, sebenarnya mungkin dengan kita suka saling berantem, mungkin itu semakin jadi lebih intim hubungan kita, lebih banyak ngobrolnya, banyak evaluasinya. Kalau dikatakan makin kuat ya mungkin dari berantemnya, tapi dari berantem ini kita saling sama-sama evaluasi diri, saling sama-sama memperbaiki apapun kurangnya dari sisi aku maupun sisi Hera. Ada beberapa yang kita harus mempelajari. Mungkin dari sisi Hera, pengennya tuh aku seperti ini, tapi aku butuh proses untuk mendalaminya. Dari sisi Hera pun sama, kita saling sama-sama bisa dibilang melengkapi. Karena aku gak percaya kalau misalnya kita punya hubungan yang benar-benar satu visi, itu akan langgeng. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita memiliki visi yang berbeda, tapi dengan visi yang berbeda itu kita malah jadi melengkapi. Kekurangannya di aku bisa dibenarkan oleh Hera, dan sebaliknya juga. Ditambah mungkin dari sisi orang tua kita juga, yang tadi Hera bilang, aku bisa menjadi orang mungkin yang Hera sayang dari segala aspek. Karena mungkin di sisi keluarganya mungkin Hera belum bisa mendapatkan hal itu.
Dari sisi sebaliknya pun dengan keluarga aku yang mungkin yang Hera lihat sebagai keluarga yang cemara ya, tapi satu sisi juga ada pasti ngomel-ngomel sama aku. Tapi ada beberapa hal yang aku lihat Hera itu selalu mengingatkan kalau aku kejerumus ke tempat yang gak baik. Hera selalu mengingatkan itu mungkin jadi tempat aku untuk memperbaiki diri aku, dan Hera pun selalu mengingatkan apapun konteksnya, apapun yang aku ambil, Hera selalu bilang konsultasiin dulu sama aku, apapun itu yang mungkin menjadi pelengkap hubungan kita. Meskipun rata-rata kita hampir tiap hari berantem ya, tapi itu adalah bumbu pernikahan, itu adalah bumbu menjelang pernikahan, yang membuat satu sama lain saling mengetahui sampai nanti. Semoga kamu menjadi calon istri dan jadi istri yang baik di kemudian hari. Rendangan kita ke depan masih banyak, rendangan kita ke depan masih banyak banget, dan tidak tahu apapun yang kita akan hadapi di kemudian hari sebesar apa. Aku ingetin dari sekarang, kita harus sama-sama kuat, kita harus sama-sama laluin. Karena kalau kita sama-sama tidak kuat, kita tidak akan bisa melalui, dan kita akan menjadi runtuh. Seperti itu. Dari kamu? Yang bikin kita masih bertahan sampai sekarang kayaknya karena semakin hari kita semakin tahu kekurangan satu sama lain. Jadi kita jadi ngerasa di luar sana juga nggak ada yang lebih baik kok. Nggak ada yang sempurna juga. Jadi dari kekurangan yang semakin kita ketahui satu sama lain, itu yang bikin kita jadi semakin kuat. Terus juga konflik-konflik, benar, dari konflik itu kan aku jadi bisa membaca kamu tipe orang yang seperti apa, terus penyelesaian masalahnya harus seperti apa. Aku juga jadi jauh lebih mengenal diri aku tuh setelah sama kamu. Aku yang apa-apanya suka kabur dari masalah, tapi dihadapin sama kamu yang sama-sama anak pertama, ternyata aku bisa nurut gitu. Aku bisa menurunkan ego aku kalau udah konflik sama kamu. Jadi aku rasa baik aku maupun kamu, kita fokus untuk mempertahankan, makanya kita bisa sampai ke titik ini. Tadi kan Koko mention kalau kalian sering banget berantem ya. Ada cerita unik nggak tentang berantemnya? Apa ya yang unik? Pokoknya karena kita love language-nya beda kali ya. Jadi kakak tuh tipikal yang physical touch, aku tuh tipikal yang quality time, yang butuh word of affirmation, sedangkan kakak tuh spontanitas banget, terus act of service banget kakak tuh. Jadi hal-hal lucunya tuh kayak mungkin kakak cuman jawab singkat di WhatsApp tuh bisa jadi pertikaian yang besar banget gitu kan. Terus juga kalau aku ternyata tidak berhasil menenangkan kakak di konflik-konflik kecil tuh, itu juga bisa jadi suatu masalah yang besar akhirnya. Tapi kalau dibilang lucu sih semua lucu ya kak, karena itu hal-hal simple sebenarnya bisa lebih sederhana untuk menyelesaikannya. Tapi karena ego aku maupun kakak sebagai anak pertama tuh sama-sama tinggi, jadinya konfliknya besar. Tapi yang paling konyol apa ya sih kak? Aku pernah ini sih ngebuka pintu paling ya, mau loncat dari mobil. Mau dari mobil. Karena kakak tuh tipe yang harus banget menyelesaikan masalah di detik itu, sedangkan aku tuh mau tenangin diri dulu. Kata gitu. gue teh anjing gelap maling Superman. Iya gitu sih. Paling konyol-konyolnya karena aku nggak bisa nahan pressure-nya dari kakak, jadi aku pengen kabur terus bawaannya dan mau keluar dari mobil gitu aja sih ya. Kalau yang lucu sebenarnya banyak banget yang lucu. Salah satunya tadi dia tuh selalu nggak mikirin apa-apa ya, langsung mau ambil tindakan aja. Dan mungkin jadi para lelaki itu sangat sulit ya kalau bisa berhubungan sama perempuan itu, karena permintaan putus itu zaman dulu udah hampir berapa ya kayaknya. Dan permintaan maaf itu udah banyak banget. Ya itu aku nggak tahu ya, mungkin para lelaki harus introspeksi diri ya. Sama mungkin paling kalau misalkan dia kesel, aku nggak suka banget sebenarnya tuh. Dia suka nyute ya di tempat umum.
Emang itu tuh emang kata dia mah emang semua wanita kayak gitu kalau misalkan lagi marah dan kesel tuh. Iya. Tapi kayak udah nyute di depan umum tuh menurut aku kayak jir. Kayak gitu sih. Sama apa lagi ya? Oh iya, selalu kelakuan aku tuh pasti bikin dia marah. Jadi apapun yang aku lakukan tuh pasti dia pasti marah. Menurut aku baik, marah dia. Dan marahnya tuh suka lihat kaca sih. Biasa rata-rata sih udah template perempuan ya kayaknya tuh. Kalau pakai di mobil lihat kaca, kalau misalkan lihat kalau di motor gak mau lihat spion. Kayak gitu sih. Kalau kita bujuk gak mau, tapi akhir-akhirnya dibujuk pakai makanan luluh lagi. Kayak gitu sih paling marah-marah berantemnya pun gak pernah yang kayak gila banget ya, nggak pernah ya. Maksudnya yang kayak sewajarnya perempuan dan hubungan seorang laki-laki dan perempuan aja sih. Dan alhamdulillahnya di hubungan ini kita tidak ada masalah orang ketiga juga sih dari kedua belah pihak. Kamu, Namun nggak ada, maksudnya barista berhubungan kamu. selalu dimasalahkan ya itu, maksudnya nggak ada yang kayak benar-benar aku ya ada masalah gitu, lebih ke kata-kata aja mungkin kata-kata aku mungkin terlalu suka ngomong kasar kali ya, kadang-kadang suka kelepasan ke eranya. Kalau lagi momennya baik mah dia nggak akan marah, tapi kalau misalkan lagi buruk, tapi kayaknya tiap hari dia buruk terus ya kalau misalkan ngomong sama aku, apalagi kalau lagi dapet tuh. Kita harus jauhi perempuan. Itu aja sih paling. Kalau kalian bisa ngirim pesan untuk pasangan kalian 10 tahun mendatang, kira-kira gimana isi pesannya? Untuk 10 tahun ke depan, semoga nanti kamu menjadi wanita kuat, menjadi yang aku pengenin di kemudian hari. Semoga goals kita di 10 tahun ke depan itu tercapai semua. Dan anak-anak kita bangga sama kita. Dan aku percaya dengan adanya video ini, kita bisa flashback. Kalau nantinya kita berhasil, berarti di 10 tahun harus berhasil menempuhi, kan ada prosesnya. Ada prosesnya, kita harus pasti berhasil. Apapun prosesnya yang kemudian hari, dengan video ini kita lihat, kita bisa membuktikan kepada diri kita bahwa kita itu bisa. Dan aku pasti melihat video ini nantinya, aku pasti bisa melihat kamu menjadi istri yang baik, istri yang sehat walafiat, terus bisa ngebawa dan membimbing anak-anak kita. Dan semoga goals kamu di 10 tahun ke depan ataupun tahun ini bisa tercapai sebelum kita 10 tahun ke depan. Dan apapun yang kamu pengenin dari beberapa aspek, dan aku selalu ingat kamu punya wish kalau kamu bisa bangga terhadap diri kamu dan kamu bisa menjadi sosok kakak atau teteh di mata adik-adik kamu. Pasti 10 tahun ke depan kamu bisa menjadi sosok yang hebat di mata adik-adik kamu dan maupun orang tua kamu. Dan aku selalu percaya apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu capai di nantinya, pasti kamu bisa. Amin. Cukup. Halo kakak, ini kamu mungkin akan lihat 10 tahun ke depan. Aku mau ngucapin alhamdulillah kamu jadi sosok suami yang baik, yang bertanggung jawab. Mungkin 10 tahun ke depan kamu udah dipanggil mungkin papap mungkin atau papi. Soalnya kalau dipanggil ayah nggak mungkin karena terlalu bijaksana kelihatannya. Terus Rahmat, kamu udah jadi suami yang membiayai istrinya untuk pilates, terus juga selalu mengabulkan permintaan seorang istri, yaitu aku. Kamu selalu membahagiakan aku dan juga anak-anak kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah kamu berhasil menjadi suami yang baik, mendidik anak-anak. Terus kamu juga udah jadi sesosok laki-laki yang sukses dengan usaha MAD-nya. Terus juga kamu udah banyak proyek yang dilaksanakan mungkin nanti di 10 tahun yang akan datang. Cuman aku yakin di 10 tahun yang akan datang
kita akan punya rumah sederhananya aku, kamu tahu seperti apa. Nanti sudah ada anak-anak, kita akan jadi keluarga yang bahagia insya Allah, dunia maupun akhirat. Aku harap di 10 tahun yang akan datang juga kamu tetap jadi kakak yang sehat walafiat, tetap jadi kakak yang bahagia memiliki istri seperti aku, dan juga keluarga kecil yang akan terus menemani kamu sampai akhir hayat kamu nanti. Hari ini kita belajar bahwa sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan cerita, nilai, kenangan, dan cinta dari dua keluarga. Terima kasih telah berbagi kisah yang begitu hangat dan bermakna. Semoga perjalanan menuju hari pernikahan berjalan dengan lancar dan rumah tangga yang dibangun menjadi keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Hai kids, kenalin ini papa kamu. Maaf ya kamu punya papa kayak gini. Dan aku juga minta maaf sama mama kayak gini. Semoga di video ini kita berdua kalian bisa melihat ayah dan ibu kamu waktu muda. Iya kan? Iya salah tadi. Ayah dan ibu di waktu muda. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik ya. Jangan seperti orang di luar sana. Terus apa lagi? Jangan nakal kayak ayah, harus bisa baik kayak ibu. Tapi nggak tahu ya nanti manggilnya ayah atau ibu, mungkin lebih cocoknya mama papa. Aku dipanggilnya King juga. Aku juga mau dipanggil Kanjeng Ratu. Terus apa lagi ya? Semoga kalian nantinya bisa sukses meskipun papa kamu di sini ditinggalin sama orang tua, tapi dia bisa berjalan sendiri dan dia bisa menempuh hidup sama mama kamu ini. Prosesnya panjang, prosesnya itu nggak mudah. Aku percaya buat kalian semua, anak-anak kita nanti, kalian harus bisa apa? Intinya kamu tenang aja, insya Allah mama maupun papa nantinya pasti mengusahakan yang baik untuk masa depan kalian. Jangan terlalu fokus untuk kata sukses sebenarnya, karena yang penting kalian tumbuh jadi anak yang bahagia, terus bisa ngambil keputusan sendiri. Benar. Karena insya Allah nanti mama sama papa bakal ngasih kesempatan kalian untuk mengambil keputusan sendiri. Iya. Kita nggak akan banyak nuntut, yang penting kalian jadi anak yang nurut aja dulu. Di luar itu semua kita nggak akan nuntut untuk ABCD lainnya. Terus juga kalian tenang, kalian punya papa yang tanggung jawabnya besar, walaupun mungkin nanti banyak menyebalkannya, tapi mama percaya mama nggak akan salah pilih papa juga buat kalian. Nggak salah pilih ini, bini. Itu udah pasti, cuman kalau untuk ini papa tuh relasinya banyak. Jadi kalau kalian butuh apa-apa insya Allah akan terpenuhi. Terus kalau mau ngelunjak mama galak kok. Jadi tenang aja insya Allah. Kalian akan tumbuh jadi anak yang baik, soleh dan solehah. Kayaknya kita rencananya punya anak 2 ya. Ya nggak tahu, diberikan yang di atas. Rencananya kami. Semoga happy 2. aja kalian anak-anak kita nanti. Dengan video ini aku nitip aja buat kalian semua. Aku sama mama prosesnya panjang banget sampai saat ini. Jadi aku harap kalian juga bisa mikir ya kids, supaya kalian itu bisa jadi anak-anak yang tangguh, perkasa dan kuat menghadapi kehidupan yang berat ini. Amin. Itu aja. Dadah semuanya. Hai. Hai, dadah. Dadah. See you. Sampai ketemu lagi. Yuk, dah.